Jadi di usia 7 tahun sampai 10 tahun itu hanya apa perintahnya? Muru, ajaklah, ajak. Maka sangat bijak Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak kita. Di usia 7 sampai 10 tahun hanya diajak saja. Tidak seperti mungkin orang yang ingin cepat-cepat melihat anaknya kelihatan soleh. Di usia 5 tahun sudah disuruh untuk sholat, kalau tidak sholat dipukul ya. Di usia 7 tahun kemudian nggak sholat dikasih hukuman, dipukul dan dijewer dan sebagainya. Tidak. Di usia 7 tahun sampai 10 tahun ya, hanya diperintahkan ayuna, ayuna. Artinya apa? Kita banyak mengajarkan ya, dengan mengajak dan memberikan contoh tentunya. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, abi umi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memerintahkan kepada anak kita menyuruh sholat, sedangkan kita misalnya sudah siap untuk sholat, kita sudah pakai peci, pakai sarung, pakai sorban, mau berangkat ke masjid, kita ajak anak kita, ayo nak kita sholat. Itu lebih membekas ketimbang misal kita masih nonton TV ya gitu, nonton TV kemudian nak sudah azan silakan ke masjid. Pasti anak juga akan berpikir, ini ayah nyuruh saya sholat, ayah sendiri masih nonton TV. Ini ibu, ini mama nyuruh saya suruh sholat di masjid, mama aja masih nonton TV, masih main HP. Di sini pentingnya kudwah Bapak Ibu sekalian. Pentingnya kudwah. Ya, mengajak dengan diiringi dengan kudwah, contoh yang baik bagi anak-anak kita. Kita ingin mengajarkan anak kita supaya rajin sholat tahajud. Itu akan lebih membekas ketika kita di malam hari bangun tahajud, di sepertiga malam terakhir kita bangun, kita sujud, kita nangis di situ. Kemudian anak kita tiba-tiba terbangun misalkan, dia pipis ke toilet, lihat ayah kita sedang nangis sesenggukan berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu akan lebih membekas di hatinya Bapak Ibu sekalian. Ketimbang ayo nak, kita malam ini kita tahajud ya. Nanti kalau tahajud diisi di absennya, dicentang ya sudah sholat tahajud atau sudah azan. Meskipun itu juga tetap baik, tetapi akan lebih baik ketika kita memberikan kudwah, contoh bagi anak-anak kita. Demikian juga contoh kalau kita seorang suami, contoh bagi istri-istri kita. Ketika kita mengajak, ayo sayang istriku, misalkan kita qiyamul lail, tapi kita sudah terbiasa qiyamul lail. Ini semua ya, semua materi-materi tentang agama yang kita ajarkan kepada kita, usahakan kita lakukan terlebih dahulu, menjadi contoh terlebih dahulu. Maka itu akan lebih efektif dalam mendidik anak kita. Yang kedua, Bapak Ibu, abi umi, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendidik anak dan keluarganya. Beliau mencari waktu yang tepat, yang sesuai ya, untuk menyampaikan materi atau untuk mendidik, mengajarkan kepada anaknya atau kepada sahabat. Bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu waktu yang cocok untuk mentarbiyah, untuk memberikan nasihat, wejangan kepada anak-anak kita, kepada istri kita atau keluarga kita, adalah ketika dalam perjalanan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan itu. Ketika Rasulullah berjalan naik onta ya, kemudian di belakangnya Ibnu Abbas, diboncengnya Ibnu Abbas dengan penuh kasih sayang ya. Kemudian Rasulullah dalam perjalanan itu memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada anak kecil di belakangnya dalam perjalanan. Dalam yang di belakang itu dalam riwayat disebutkan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wahai anakku, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah, jagalah Allah anakku, maka insya Allah Allah akan menjaga. Nah, ini salah satu waktu yang efektif, yang tepat, yang pas untuk kita memberikan wejangan kepada anak kita, ke keluarga kita. Jadi misal kita dalam perjalanan refreshing gitu ya,
kita mau jalan ke pantai, satu keluarga di situ, sang ayah nyetir, ya, kemudian di belakang, di samping ada istri, belakang ada anak-anak, sampaikanlah nasihat-nasihat di situ. Ya, kemudian wahai istriku, wahai anakku semua, ayo bareng-bareng kita ke surga. Bagaimana ayah kita ke surga? Ayo kita ikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita perbanyak amal kebaikan, berbagi, berkasih sayang dengan kawan, dengan teman, dengan orang yang membutuhkan. Itu akan masuk ketika kondisi sedang santai dalam perjalanan. Dan ingat, dalam kondisi safar pun juga sebenarnya, ya, dalam riwayatnya disebutkan, ya, ada doa yang tidak tertolak ya, ketika safar. Nah, di situ juga kita sampaikan doa ketika safar. Atau di momen yang lain Rasulullah SAW juga menyampaikan the value, nilai kebaikan kepada keluarganya ketika sedang makan. Ketika sedang makan juga perlu, bagus juga kita untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Bagaimana ketika ada seorang anak kecil yang makan bersama Rasulullah SAW dalam satu meja makan begitu. Ketika itu ada disebutkan ya gulam, anak kecilnya, tidak disebutkan nama tapi ya gulam. Ketika anak itu makan, ambil sana, ambil sini, kadang tangan kiri, macam Rasulullah dengan senyum menyampaikan ya gulam, samillah. Wahai anakku, anak kecil, wahai anakku, wahai sayang kalau bahasa kita. Samillah. Baca bismillah ya. Atau kalau kita nak baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tambahkan doa dulu ya nak. Yuk kita bersama, kita bareng-bareng kita doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sudah, ayo kita makan. Jangan lupa nak, makanya tangan kanan. Samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan. Kalau dalam satu meja maka kul biyaminik wa kul mimma yalik, makan yang di sekitarmu. Dalam berjamaah jangan tangannya sana sini. Nah, gitu. Pasti anak kita akan ketika dalam meja makan akan lebih bisa menerima. Misalkan kalau kita ada sedikit problem dengan temennya, sampaikan ketika makan, itu bisa sambil makan santai. Nah, gimana sekolahmu? Sambil atau sebelum makan kita doa, kita kemudian ngobrol santai. Bagaimana pelajarannya nak? Oh, alhamdulillah ayah, hari ini aku dapat nilai 10 misalkan. Masya Allah, alhamdulillah ayah senang sekali hari ini. Kamu bagaimana nak? Ya, anaknya putri. Iya ya, saya tadi ditembak. Astagfirullahaladzim. Nah, jangan juga begitu Bapak Ibu sekalian. Perlu klarifikasi. Ditembak maksudnya kita pikir ditembak itu apa? Pacaran begitu kan. Anaknya karena sudah usia kelas 6 SD, kemudian bercerita, ya tadi aku ditembak. Kalau kita tidak berpikir jernih sehingga langsung spontan, astagfirullah kamu masih SD nak, jangan mikir-mikir pacaran, jangan begitu-begitu, nggak boleh. Harus ditenang dulu, calling down, klarifikasi. Maksudnya nak ditembak gimana lo? Iya tadi ditembak pakai karet yang cepret, sakit banget di sini. Nah kan, artinya pentingnya kita mengklarifikasi terlebih dahulu problem. Jangan sampai menjustis terlebih dahulu baru kita menganalisis masalah. Jadi dianalisis dulu, diklarifikasi ada apa, kenapa. Jangan langsung menyalahkan. Waktu yang lain juga mungkin ini efektif untuk memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita adalah ketika sedang sakit. Ketika sedang sakit. Maka seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang Yahudi, orang Yahudi yang membantu di rumahnya. Seorang Yahudi ketika sedang sakit, kemudian Rasulullah menjenguknya. Kemudian disampaikan di situ, wahai saudaraku, masuklah kamu kepada Islam. Kemudian masuklah Islam. Ketika sakit itu juga biasanya orang yang sedang sakit dia akan lebih down. Bahasanya akan lebih lembut hatinya. Masukkan nilai-nilai positif di situ, nasihat di situ. Sabar ya nak ya, banyak istighfar atau
istriku yang sabar, insya Allah dengan sakit ini bisa menghapuskan dosa dan lain sebagainya. Seperti itu. Berikutnya adalah dalam rangka kita mendidik keluarga, mendidik anak-anak kita, kita sebagai kepala keluarga, ya, kita sebagai orang tua harus bersikap adil, ya, harus bersikap adil kepada anak dan kepada istri, semuanya. Tidak ada yang dibeda-bedakan, semuanya sama. Jangan sampai ada anak merasa bahwa dirinya merasa dikucilkan, tidak disayang seperti kakaknya atau seperti adiknya. Jangan sampai. Kasih sayang kita berikan sama kepada mereka. Demikian pula dalam pemberian nasihat, ya, juga harus adil. Kalau anak yang pertama melakukan salah, maka ditegur dengan cara yang baik. Demikian juga ketika anak yang kedua, ketiga juga sama cara menegurnya. Ya, artinya hak untuk mendapatkan teguran itu sama. Kalau cara mungkin berbeda, ya. Cara mungkin masing-masing anak punya karakter yang berbeda sehingga uslub atau metodenya juga berbeda. Tetapi haknya sama. Mereka hak mendapatkan nasihat, hak mendapatkan sandang pangan papan, hak mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Kita harus berikan. Kita harus bersikap adil kepada mereka. Dalam pemberian reward misalkan harus adil. Nah, adil di sini tidak berarti harus sama rata, Bapak Ibu sekalian. Misalkan uang jajan, anak usia SMA, SMP, SD tentu berbeda. Adil bukan berarti sama semuanya 20.000. Kakak yang usia SMA 20, yang SMP 20, SD 20. Itu bukan adil. Adil di situ artinya adalah proporsional, sesuai dengan kebutuhan. Anak usia SMA mungkin 20 cukup untuk ongkos bolak-balik 10.000, ya kan? 10.000 untuk jajan. Anak di usia SMP mungkin sisa, bisa jadi 15.000 anak SMP. Dan anak SD 20.000 sisa banyak. Karena berangkat ke sekolah dianterin, ya, tinggal jajan paling 5.000 atau 7.000 cukup. Oh enggak Pak Ustaz, anak saya biasanya jajan 50.000. Ya, kalau misalkan SMA 50.000, berarti nanti SMP 25, SD 15. Harus, jangan disamakan karena kebutuhannya berbeda. Nah, ini penting bersikap adil kepada mereka. Berikutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu metode yang bisa dipakai untuk mentarbiyah keluarga dan anak-anak kita adalah dengan mendoakan, ya, jangan lupa mendoakan anak dan istri kita. Doa yang baik. Justru dengan doa ini, doa ayah, doa ibu kepada anak itu luar biasa dahsyat. Dalam sebuah riwayat disebutkan di sana, thalathu da'awatin lan turad, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satu adalah doa ul walidain, doa kedua orang tua, tidak akan tertolak, artinya makbul. Doa orang tua kepada anaknya itu mustajabah. Laisa bainahu wa bainallahi hijab, enggak ada batas. Langsung. Maka perbanyaklah mendoakan anak kita. Setiap sholat bila perlu doakan. Doakan satu-satu istri kita, atau kalau ibu-ibu doakan suami kita, suami ibu. Ya. Doakan anak-anak kita, doakan. Doa yang masyhur apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita memohon kepada Allah supaya anak kita, istri kita menjadi qurrata a'yun, menjadi apa? Penyejuk mata, enak dipandang mata. Perbanyak doa itu Bapak Ibu sekalian dalam rangka Bapak menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang qurrata a'yun. Seorang suami menjadi qurrata a'yun kepada oleh istrinya. Seorang ayah menjadi qurrata a'yun bagi anaknya. Seorang istri menjadi qurrata a'yun bagi suaminya. Seorang ibu menjadi qurrata a'yun bagi anaknya. Seorang anak menjadi qurrata a'yun bagi ayah dan ibunya. Berikutnya, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, abi umi serta ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusahalah kita menjadi orang yang bijak. Ya, orang yang bijak dalam mensikapi masalah di keluarga kita. Dalam mendidik anak, mendidik istri, ya, maka harus menjadi orang yang bijaksana. Hindari zalim, hindari marah-marah. Hindari marah-marah yang berlebihan. Marah secukupnya.
Ada saatnya kita marah ketika kapan? Ketika misalkan hak Allah ditinggalkan, ketika larangan-larangan Allah itu diterjang, ketika perintah Allah ditinggalkan, kita boleh marah. Tapi jangan setiap hari kita marah. Kalau setiap kita menyuruh anak kita untuk melaksanakan sholat kita marah-marah, nanti khawatir anak kita terbiasa dan terbangun mindset bahwa ayahku atau ibuku adalah orang yang suka marah. Dia berontak. Kalau di rumahnya saja tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kesejukan, bagaimana anak kita bisa mencari kesejukan? Bagaimana anak kita bisa merasa nyaman? Kalau di sekolah misalkan udah ketemu dengan gurunya yang misalkan galak, misalnya, atau mungkin tegas, ya, atau mungkin ada guru yang agak tegang, agak kaku sehingga membuat stres anak di sekolah. Pulang ke rumah itu harapannya sang anak mendapatkan ketenangan, mendapatkan pelukan sang ibu, pelukan sang ayah. Ada apa nak? Kesejukan didapatkan. Bukan sampai rumah udah mata melotot gitu kan, rambut udah kayak mak lampir, siap untuk memarahi kita. Walaupun tuh anak kita itu misalkan sholatnya masih terlambat, atau sholatnya kadang ya kalau nggak diingetin kadang bolong dan sebagainya, tetap selama dia usianya masih 7-10 tahun, tetap kita hanya dengan nasihat saja. Jangan sampai melakukan kejahatan verbal. Itu kejahatan verbal itu mengatakan anak-anak sudah bisa diatur dan sebagainya. Gunakan kata-kata yang baik dalam mendidik anak kita. Anak pintar, anak soleh, ayo sholat dulu, ayo sholat dulu. Sesekali boleh kita marah ketika memang sudah sampai puncak. Jangan pula nggak pernah marah. Sesekali boleh marah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Abi Umi serta ayah bunda dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi momentum Maulid Nabi ini kita berharap bahwa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita dalam mendidik anak keluarga kita. Kita ingin sekali ya, keluarga yang sudah kita bangun bersama ini tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat kita bersama. Dan di antara keluarga satu dengan keluarga lain saling menguatkan tentunya untuk bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah tadi ya. Dan qurrata ayun juga diperlukan kerjasama yang baik. Artinya bi'ah lingkungan ya, antar keluarga satu dengan keluarga harus saling bekerja sama. Bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mentarbiyah anak kita. Salah satunya adalah ya mungkin nanti adanya forum wali santri, forum wali murid, atau komite bagaimana memfasilitasi supaya ada pertemuan baik itu virtual maupun non virtual untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa mendapatkan lingkungan yang islami, lingkungan yang baik dalam rangka untuk menjaga fitrahnya sebagai seorang muslim ya, agar tumbuh berkembang menjadi seorang muslim yang kokoh imannya dan benar ibadahnya, punya kemandirian dan kelak menjadi calon pemimpin bangsa insyaallah. Allahumma amin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kesempurnaan milik Allah ya. Jika ada yang salah tentu dari saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.